Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya mau bahas Poco X3 NFC setelah update ke MIUI 12.5.6. Ini yang versi terbaru, teman-teman ya. Nah, dia Poco X3 NFC. Nah, di tahun 2022 ini apakah masih ada yang pakai? Pastinya masih ada ya, teman-teman, karena Poco X3 NFC ini pada saat waktu peluncuran dia dianggap sebagai mid-range killer ya, untuk di mid range seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba lihat apa sih yang baru setelah update ke MIUI terbaru ini 12.5.6. Dan sayangnya di sini untuk Poco X NFC tidak update ke MIUI 13. Kenapa, teman-teman? Kenapa? Nah, seperti itu. Untuk Mi Pilotnya pun dia belum keluar. Nah, kemungkinan untuk Poco X NFC di sini masih lagi dikembangkan ya untuk MIUI 13-nya biar langsung stabil kemungkinan ya. Seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu di sini ya di MIUI Downloader. Oke, nah ini dia. Kita sudah masuk di MIUI Downloader. Kemudian kita masuk sini ya. Di sini kita coba lihat dulu di Mi Pilot. Nah, di sini juga masih belum ada, teman-teman, di Mi Pilot itu terkait update MIUI 13. Di sini yang paling tinggi adalah 12.5.7 versi India, teman-teman ya. Nah, yang versi Indianya di sini 5.7 belakangnya. Nah, untuk Indonesia di sini baru di 12.5.6. Kita coba lihat di sini. Nah, oke, ini dia ya untuk di Poco X NFC sendiri. Ini updateannya di MIUI 12.5 itu kecil, 2,5 GB itu versi recovery-nya. Untuk di versi OTA-nya dia hanya di 346 MB, teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu di sini apa sih yang baru. Nah, yang baru di sini dia adalah patch keamanan. Jadi update patch keamanan ke bulan Maret 2022. Wah, ini udah mau habis bulan April, ini baru ke bulan Maret. April, kemudian Maret, April, Mei, Juni. Kemungkinan ya prediksi saya untuk Poco X NFC dia akan mendapatkan update ke MIUI 13 itu di bulan Juni. Oke. Nah, ya. Di sini saya sudah di versi terbaru untuk Poco X3 NFC, teman-teman. Kita coba lihat di sini ya. Nah, ini dia. Sudah di versi 12.5.6 enhance ya. Yang barunya di sini ya itu tadi patch keamanan. Nah, kita coba lihat dulu di sini ya, kemudian keseluruhan spesifikasi. Nah, untuk di sini juga ya 8 per tambah 3 GB RAM virtual, ini kelihatan seperti ini. Kemudian di sini patch keamanan 22.03.01 ya. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat lagi di sini di bagian status keamanan. Nah, untuk update sistem Google Play-nya juga dia sudah di 1 Maret 2022. Jadi ini sama seperti di Poco X3 Pro ya. Seperti itu, teman-temannya, ini di Poco X3 NFC nih. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja bahas lagi yang pertama di tampilan awal atau di layar utama. Kalau di layar utama ini hampir enggak ada perubahan, sama saja seperti di versi sebelumnya, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di bagian setelannya seperti ini, di lainnya juga sama seperti ini. Layar utama juga di sini. Nah, untuk layar utama di sini kita bisa menggunakan aplikasi Vault ya. Nah, app Vault bisa di sini untuk di MIUI 12.5. Sedangkan kalau misalnya sudah update ke MIUI 13, contohnya di Poco X3 Pro itu gak ada, hanya ada Google Discover saja. Mudah-mudahan nanti di Poco X3 NFC ini setelah update ke MIUI 13 dia ada APK Vault ya. Jadi kita bisa menambahkan seperti widget-widget yang keren seperti ya iPhone seperti itu, teman-teman ya. Oke. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi seperti ini untuk di bagian layar utama. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba lihat dari sisi performa, di sini kebetulan saya sudah uji tes untuk Antutunya di Poco X NFC ini, teman-teman. Yuk kita coba lihat dulu di sini untuk unscore Antutu setelah update ke MIUI 12.5 ini. Oke, kita coba lihat di sini ya. Nah, ini saya sudah tes ya. Oke, dia mendapatkan skor di 351.870. Ini skor kalau menurut saya cukup tinggi lah ya di kelas midrange dengan SoC 732G. Nah, seperti ini. Kita coba lihat lebih detail.
Nah, di sini untuk CPU-nya dia lebih tinggi dibanding Redmi Note 10 Pro. Jujur aja di sini. Ini bisa sampai di 156.019 dan di sini untuk di bagian GPU-nya dia di 93.111. Seperti itu ya. Untuk memori 54.000, 98.000 untuk UX-nya. Ya, ini nggak jauh beda sih dengan Redmi Note 10 Pro ya, karena sama-sama menggunakan SoC 732G teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini untuk skor AnTuTu benchmark versi 9.2.5 di Poco X3 NFC. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat Geekbench 5 ya. Kita coba lihat Geekbench 5 teman-teman. Nah, di sini untuk Geekbench 5 ini skor dari single core-nya kita mendapatkan di 562. Untuk multi core di sini di 1767. Oke, kemudian kita coba lihat di sini untuk OpenCL score ya dari GPU-nya ini mendapatkan 1293 dan di sini untuk Geekbench score dari Vulkan ya ini sama juga untuk grafik dia di 1201 teman-teman. Seperti itu. Ini ya kalau menurut saya sih standar-standar saja lah untuk kelas HP di harga ya mungkin sekarang udah turun jauh ya harganya. Seperti itu, bahkan untuk HP secondnya juga itu banyak kali ini ya teman-teman untuk Poco X3 NFC. Nah, selanjutnya di sini yang menarik adalah di tes CPU throttling. Mari kita lihat teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini di hasil uji tes CPU throttling. Dia mendapatkan hasil yang luar biasa stabil teman-teman. Sama sekali nggak ada kuning apalagi merah di sini ya. Dia stabil untuk di versi MIUI kali ini dan hampir sama seperti di versi sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau update itu nggak masalah karena CPU-nya di sini ya dia bekerja dengan baik tanpa banyak sekali throttle. Nah, akibatnya nanti kita menjalankan aplikasi atau game itu jarang sekali nanti akan mendapatkan frame drop ataupun lag di dalam permainan atau di dalam game. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kalau menurut saya udah bagus banget. Kecuali ya gamenya kalau game yang berat ya jelas lah pasti itu ada throttle, ada karena CPU-nya terbatas ya. Performanya CPU-nya terbatas seperti itu teman-teman. Nanti kita coba tes gaming di sini ya. Seperti itu. Nah, ini untuk di bagian CPU throttling. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat di GPU Max benchmark teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat GPU Max benchmark ketika kita coba menjalankan aplikasinya. Apakah di sini dia itu bekerja dengan bagus atau tidak gitu kan? FPS-nya kita coba lihat nanti. Nah, oke. Di sini untuk skor ya. Nah, ini adalah skor versi sebelumnya di 1.231.200. Nah, ini skor sebelumnya. Nah, di sini kita coba start ya, langsungnya kita coba start dan di sini kita coba matikan dulu internetnya biar nanti pas selesai tidak muncul iklan, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba lihat lebih detail lagi. Oke, di sini untuk di bagian FPS maksimumnya kita mendapatkan di 474. Wow, ini kenceng teman-teman ya. Ini FPS-nya kenceng banget. Dan ini hampir mirip-mirip dengan si Redmi Note 10 Pro lah untuk FPS maksimumnya. Nah, untuk FPS minimum dia mulai stabil di 96 fps. Oke. Nah, dia lihat teman-teman. Dia nggak turun lagi atau mungkin dia bakal turun lagi dari 96 ya 93. Kemudian untuk FPS rata-ratanya dia di 156. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita tunggu apakah dia akan turun lagi untuk FPS minimumnya. Oke. Nah, bagi teman-teman di sini yang bertanya, Bang, itu kok ada yang kedip-kedip yaitu LED-nya atau bisa kedip-kedip itu bagaimana? Itu bukan LED notifikasi, itu adalah sensor proximity, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari kamera itu kelihatan tuh ya, kalau dengan mata telanjang itu nggak bakalan kelihatan. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, dia bertahan di FPS minimumnya di 93 fps dan FPS rata-ratanya dia di naik lagi di 162. Oke. Rata-ratanya di 100. Oh, ini keren banget teman-teman. Worth it lah kalau menurut saya simpulkan dari sekarang ya untuk misalkan mau update ke MIUI 12.5.6 terbaru untuk Poco X3 NFC dibanding versi sebelumnya, ini worth it teman-teman. Juga untuk skornya masih sama ya, masih 1.231.200. Nah, kemungkinan untuk versi RAM 6GB ini kurang dari 1 juta ya, turun
Sama kasusnya seperti di Poco F3 saya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti ini hasilnya untuk GPU Mark benchmark. Oke, selanjutnya di sini kita bahas ke aplikasi security ataupun game turbonya teman-teman ya. Ini kita keluarkan dulu semua dari recent aplikasinya ya. Nah, kita keluarkan. Nah, di sini saya masih menggunakan aplikasi security bawaan teman-teman ya untuk di versi kali ini. Ini di versi 6.1.6 untuk Poco X3 NFC. Nah, cuman di sini saya sudah upgrade pluginnya, plugin layanan sistemnya. Kita coba lihat ke pengaturan, kemudian ke bagian sini ya, aplikasi, kelola aplikasi, plugin. Nah, untuk plugin layanan sistem di sini saya sudah menggunakan versi 9.11.04. Nah, ini ya, ini yang sudah saya katakan di pas waktu pembahasan di Poco X3 Pro. Jadi versi ini yang paling worth it untuk plugin layanan sistemnya. Mantap. Ini juga mempengaruhi ke si game turbonya. UI game turbonya berubah kalau sudah kita upgrade ke versi ini, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam game turbo, kita coba lihat dulu di sini di bagian baterai dan performa. Di bagian baterai dan performa ini seperti ini teman-teman ya. Baterai balance performa ada, kemudian di baterai ini normal karena ini bawaan dari aplikasi security-nya. Kemudian screen juga ada di sini teman-teman, nggak dihilangkan, jelas ya nggak dihilangkan. Kalau di MIUI 13 itu ada yang dihilangkan, ada yang enggak. Malah di Poco X3 Pro saya sudah bahas itu malah diadain lagi, dimunculin lagi teman-teman ya, nggak apa-apa. Biar kita tahu ya lama si screen kita atau SOT si HP kita teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung saja lihat dulu di bagian fitur spesial. Nah, untuk di bagian fitur spesial ini masih sama aja, nggak ada perubahan. Kotak alat video masih kotak alat video, bukan berubah atau tidak berubah ke smart toolbox. Jendela mengambang juga ini bisa teman-teman ya. Seperti itu. Oke, di sini langsung saja kita coba masuk ke dalam game turbonya ya. Kita masuk ke dalam game turbo. Nah, menariknya di sini untuk game turbo di Poco X3 NFC, mau kita restart smartphone-nya, mau kita matikan dinyalakan lagi, GPU settingnya atau customnya ini dia nggak bakalan kereset. Ini yang menarik di sini teman-teman untuk di Poco X3 NFC. Nah, dia nggak kereset nih, seperti ini, gitu teman-teman ya. Ini nggak kereset. Oke, di sini saya akan coba aktifkan dulu untuk power monitor dan juga rasio refresh rate layar biar nanti kelihatan di sini teman-teman ya. Kita akan coba langsung tes gaming di sini. Nanti kita coba lihat di Mobile Legends apakah sudah support di 120 fps atau belum gitu ya secara default setelah update ke MIUI versi terbaru ini teman-teman. Oke, nanti kita akan langsung saja masuk ke dalam gamenya. Untuk settingannya di sini saya menggunakan settingan seperti ini di laju bingkai, resolusi 720p dan ini seimbang. Jadi settingannya akan sama seperti ini semua pada saat nanti saya coba tes gaming di Poco X3 NFC teman-teman. Oke, langsung saja nanti kita masuk di dalam gamenya ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Mobile Legends dan di sini kedeteksinya hanya di 60 fps dan di bagian settingnya pun di sini masih di sini teman-teman di tinggi dan kita bisa di ultra ya. Nah, kita bisa di layar ultra teman-teman atau di grafis ultra. Cuman di sini untuk refresh rate hanya mentok di tinggi saja. Seperti itu ya. Dan ini kasusnya memang sama seperti di Redmi Note 10 Pro. Ya, seperti inilah teman-teman untuk Poco X3 NFC. Jadi keterbatasan memang dari SoC-nya. Jadi kita nggak bisa maksain gimana-gimana nih. Seperti itu ya. Dipaksain juga bisa sih. Cuman ya itu akan bener-bener banget membebani smartphone-nya. Oke. Jelas ya di sini untuk di Mobile Legends. Oke, kita akan coba tes gameplay lah. Dari sini juga sudah kelihatan ya teman-teman untuk FPS-nya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung coba ke Genshin Impact teman-teman ya. Kita coba ke Genshin Impact. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di gameplaynya di Genshin Impact dan di sini kita terkejut teman-teman. Kita mendapatkan skor ataupun mendapatkan FPS di 60 FPS. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Karena di sini untuk Poco X3 NFC sendiri saya nggak ubah-ubah terkait Joyose, kemudian tidak menghapus Joyose atau menonaktifkan Joyose. Selanjutnya di sini cuma untuk di Genshin Impact ini di Poco X NFC saya mengaktifkan driver gamenya teman-teman. Itu sih. Kemudian di sini untuk di bagian game turbo kita coba ini masih mode balance. Mode balance di sini sudah di 60 fps.
kita coba di mode performa, mudah-mudahan semakin lancar. Dan di sini saya menggunakan settingan di gamenya itu lawless teman-teman ya. Jadi lawless 60 fps dan di sini terdeteksi di 60 fps. Ini keren banget untuk Poco X3 NFC teman-teman ya. Oke, di sini kita coba lihat gameplay dan ini lancar teman-teman, lihat ya. Oke, mantap. Ini lancar dan lebih stabil atau lebih lancar lagi teman-teman, diwajibkan menggunakan fan cooler ya. Ini saya tanpa menggunakan fan cooler nih. Oke. Dan di sini memang dia turun ke 30-an fps ya. Nggak masalah sih. Yang penting kan stabil gitu teman-teman. Waduh. Oke. 30 ya, 30, 40, nggak sampai turun ke 20-an fps. Ini udah oke banget. Udah keren ini. Kita hancurkan saja ini semua. Mantap. 40 fps, 50 fps. Wah, ini keren banget untuk Poco X3 NFC teman-teman, yakin ini ya. Oke. Nah, ini tadi ya saya menggunakan settingan di game turbonya 720p, kemudian di set 120 fps, semua settingannya samain aja seperti itu teman-teman ya di device teman-teman, dan coba tes, dan ternyata di sini dia stabil di 50-60 fps. Oke, kita coba lihat di sini untuk areanya, kita coba pindah ke waktu yang cerah gitu ya, biar kelihatan di sini apakah dia akan tetap sama fps-nya stabil. Oke, keren banget. Dan di sini kita sudah di area yang cerah, sudah awannya pun ada tuh teman-teman. Dan dia stabil tetap di 54 sampai 60 fps. Ternyata ini Poco X3 NFC. Mantap ini. Wajib lah untuk teman-teman di sini yang masih pakai Poco X3 NFC, wajib update ke versi 12.5.6 yang terbaru ini untuk Poco X3 NFC teman-teman. Ini udah mantep banget, keren. Oke, selanjutnya di sini kita coba tes di game populer selanjutnya, itu adalah PUBG Mobile. Kita coba lihat di PUBG Mobile, teman-teman. Ya, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game PUBG Mobile. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk di gameplaynya. Ya, karena settingannya di sini hanya mentok ultra smooth ultra, jadi ya seperti ini. FPS-nya mentok di 40 fps. Tapi kalau menurut saya sih ini udah cukup lah, udah lancar ya teman-teman ya. Mau di unlock juga sebetulnya bisa, cuman ya teman-teman bisa search ya cara unlocknya. Saya nggak buat tutorialnya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau mau standaran aja sih udah cukup lah untuk seru-seruan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin bermainnya untuk kompetitif, sebaiknya harus di smooth extreme, itu lebih worth it. Kalau ultra kadang ya seperti ini, dia bisa turun fps sampai di 30 fps seperti itu teman-teman, dari 40 fps. Ya, seperti inilah teman-teman untuk kualitas fps ya dari PUBG Mobile di Poco X3 NFC di MIUI terbarunya versi 12.5.6. Seperti itu teman-teman. Oke, turun dong, turun. Oke, nembaknya. Giroskop juga aman ya. Giroskop aman, kemudian apalagi ya, udah sih seperti ini aja mungkin untuk performa PUBG Mobile di Poco X3 NFC ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke. Ya, seperti itu teman ya. Sip, kita coba satu lagi ya teman-teman di PUBG New State. Bagaimana nih performanya? Oke. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game PUBG New State. Kita coba lihat di sini saya menggunakan kualitas grafisnya ultra, dan di sini terlihat prime banget ya teman-teman. Kita prime ini dapat di barusan di 30 fps ya. Oke, kita coba cari dulu senjata di sini teman-teman ya, biar kelihatan nanti nembaknya. Ini gak ada senjata lagi di sini, Oke, kita coba cari sebelah sini. Oke, kita turun ya ke sana ya. Coba lihat. Nah, sambil kita ke sana, di sini saya mau lihatkan settingan di PUBG New State ini menarik teman-teman. Dia sudah bisa support sampai di 90 fps. Ini sama seperti di Poco X3 Pro. Ini luar biasa. Poco X3 NFC sudah bisa support sampai di
90 fps untuk PUBG New State. Aduh, ini keren banget ya. Ini semakin asik nih main game teman-teman ya. Di Poco X3 NFC main PUBG New State. Kalau ya main PUBG Mobile sih kalau menurut saya gimana ya, karena dia hanya mentok di ultra saja gitu teman-teman, nggak bisa ekstrim apalagi 90 fps. Ini sudah support sampai 90 fps teman-teman. Ini mantep banget ini. Oke, senjatanya cuman ini aja ya, nggak ada senjata apa gitu. Bentar. Nah, lumayan nih. Oke. Nah, teman-teman ya, kita coba lihat di sini. Kita sudah mendapatkan senjata ya untuk nembak, giroskop lancar. Oh, musuh tuh. Wah, musuh Bentar, ini gandeng. Tamatin aja dulu ya. Nonaktif seperti ini ya. Kita coba sini jalan dan kita coba lihat settingannya di sini. Untuk FPS kita mendapatkan di 40 fps karena ultra. Nah, kita coba lihat di sini di bagian grafis. Nah, kita coba ini ubah menjadi udah musuh. Bentar. Alah, mati. Aduh, teman-teman mati, maaf banget nih ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba lihat teman aja, sama aja kok ya. Oke, kita saksikan. Oke, kita tunggu. Nah, oke, di sini 35 38 fps. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman untuk settingan grafiknya ya, kita ubah menjadi ringan. Kemudian kita coba ke maksimal. Ini bisa 90 fps juga bisa teman-teman, lihat 90 fps bisa loh ya. Ini simpan. Nah, sekarang kita coba lihat. Betul ya teman-teman, lihat ini fps nya tuh 70 59 80. Kadang memang sih masih naik turun ya. Nah, biar teman-teman bisa lihat di sini PUBG New State. Sebentar, kita ambil fokus dulu. Nah, 50 49 ya. Oke, tuh, mantep ini, stabil teman-teman ya. 60 64. Kalau standby sih dia bisa sampai di 90 fps. Dan ini kenapa naik turun ya, kita kembali lagi ke SoC teman-teman ya, SoC-nya gitu kan, dan juga GPU-nya. Tapi kalau udah seperti ini sih di settingan gamenya ini udah menarik banget, udah keren banget. Untuk di Poco X3 NFC dia bisa support sampai 90 fps untuk di settingannya. Wah, ini mantap, support 90 fps tuh teman-teman ya. Ini keren banget nih ya, PUBG New State 90 fps. Wah, mantap ya. Tuh lihat di sini kedeteksinya 77 sampai di 90 fps. Ini real ya, yang atas ini yang real nih, yang gamenya seperti itu. Yang bawah ini refresh layarnya, ini yang realnya. Ini keren banget, mantap surantap teman-teman. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam kesimpulan teman-teman ya. Ini untuk Poco X3 NFC. Untuk kamera mungkin nanti saya akan coba bahas di video terpisah ya, untuk di bagian kamera. Karena untuk di Poco X NFC sendiri, untuk di bagian kamera kalau menurut saya itu adalah hal yang menarik, hal yang spesialnya, keunggulannya di Poco X NFC, karena kameranya keren banget, bagus banget teman-teman. Nanti saya bahas untuk di video terpisah untuk di bagian kamera. Nah, di sini saya mau simpulkan dulu di bagian performanya ya, performa di luar kamera. Oke, karena tadi dilihat di sini di bagian Antutu benchmark skornya seperti ini ya, GPU seperti ini dan CPU-nya seperti ini. Ini keren banget, di luar ekspektasi teman-teman. Untuk performanya luar biasa, keren. Genshin Impact aja itu dia bisa sampai 60 fps. Kemudian PUBG Mobile itu karena memang settingannya ya. Kemudian PUBG New State dia bisa sampai di 90 fps. Itu keren banget teman-teman untuk sekelas Poco X3 NFC yang sudah hampir berapa tahun ini ya, udah mau setahun setengah lebih nih teman-teman ya. Bahkan garansinya pun sudah habis, yang saya ini udah habis garansinya teman-teman. Seperti itu. Kemudian dilihat dari CPU throttling, lihat. CPU throttling dia stabil di atas. Ini bukan custom ROM, ini stok ROM bawaan MIUI 12.5.6 yang terbaru. Seperti ini hasilnya. Ini keren banget teman-teman ya. Lihat, minim banget throttling, sama sekali nggak ada throttling kalau lihat sini ya, meskipun ada sedikit lah di sini ya. Tapi itu bukan throttling ya. Ini Poco X3 NFC nih.
Ini keren banget teman-teman. Jadi di sini saya sibukkan bagi teman-teman yang nyari performa untuk Poco S NFC sebaiknya di-upgrade saja ke MIUI 12.5.6 yang terbaru ini. Nah, kalau masalah kamera, pastinya juga itu bagus sih, bagus. Cuman mungkin nanti kita coba lihat saja realnya seperti apa untuk kamera. Nah, kalau misalkan ingin teman-teman tahu dulu ataupun fokus di bagian fotografi atau kamera, sebaiknya jangan dulu update lah ya. Tunggu nanti video reviewnya dari saya untuk di bagian kamera untuk di Poco X3 NFC ini. Oke, itu sih mungkin teman-teman di video kali ini ya. Mudah-mudahan ini ada informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.